Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah. Ittaqullah wa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Bapak Ibu kembali dengan izin dan rahmat Allah menghadirkan kita di masjid ini. Kita sudah hadir sebelum azan dikumandangkan. Ini merupakan nikmat besar dan seolah juga akan mendapatkan pahala besar insyaallah. Menunggu waktu sholat insyaallah fadilahnya sama dengan melaksanakan salat itu sendiri, apalagi kita juga meninggalkan kajian ilmu. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah selalu memberikan istiqomah kepada kita untuk peduli dengan agama Allah. Salah satunya meramaikan syiar-syiar yang ada di masjid ini. Kajian zuhur termasuk syiar-syiar yang ada di masjid kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti biasa setiap Kamis kita akan melihat hikmah dan pelajaran dari ayat-ayat suci Al-Quran. Dan sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat yang ke-40. Apa kata Allah di sini? Allah menyeru kepada Bani Israel. Kalau sebelum-sebelumnya Allah berseru kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas, tentang penciptaan dan hidayah. Ini Allah khusus untuk memanggil Bani Israel, keturunan Yakub. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah, uskuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Allah menyuruh kepada Bani Israel untuk selalu ingat kepada nikmat Allah, dan tentu tidak hanya kepada Bani Israel, kepada kita juga harus mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allati an'amtu 'alaikum, yang telah aku berikan kepadamu. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Setelah Allah mengingatkan kepada Bani Israel akan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, kemudian nikmat-nikmat itu tidak ada yang gratis. Nikmat-nikmat itu tidak ada yang cuma-cuma. Nikmat itu Allah berikan, syaratnya wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, penuhi janjiku kepadamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ufi bi ahdikum, karena aku penuhi janjiku kepadamu. Ini berkaitan ya. Allah menyuruh merintahkan kepada kita, dan Allah berjanji kalau kita mengerjakan perintah Allah dan janji Allah, Allah akan penuhi. Allah akan mudahkan urusan kita kalau kita memenuhi apa yang telah Allah perintahkan. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada Akulah hendaknya kamu takut. Jadi ini Bapak Ibu ya, Al-Baqarah ayat 40. Dalam ayat sebelumnya Allah berbicara kepada seluruh manusia tentang penciptaan, tentang hidayah, tentang larangan mengikuti langkah-langkah setan. Maka pada ayat 40 ini Allah mulai secara khusus berbicara kepada Bani Israel, dan di ayat selanjutnya Bapak Ibu, di ayat 38, 39 Allah menyebutkan bahwa siapa yang mengikuti petunjuk akan selamat. Turunlah kalian ke muka bumi, siapa yang ikut Al-Quran maka dia wala khaufun wala hum yahzanun, dan siapa yang berpaling dia akan diazab. Di ayat 38, 39. Dan di ayat 40 ini Allah mengingatkan Bani Israel tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, dan meminta mereka untuk menepati janji kepadanya. Sesuai dengan program kajian kita hikmah dan pelajaran, maka hikmah dan pelajaran yang harus kita petik dari ayat 40 ini, yang pertama, mensyukuri nikmat Allah.
Di Bapak Ibu, Allah mengingatkan Bani Israel agar mengingat nikmat yang telah Allah berikan. Ini juga berlaku bagi kita semua, bahwa kita Bapak Ibu, inna a'taina al-kautsar. Sungguh kamu pasti telah mendapatkan nikmat yang banyak. Jadi walaupun ayat al-kautsar itu juga kepada Rasulullah, juga ditujukan kepada kita semua. Jadi dikatakan kepada orang terkaya di dunia, hai orang terkaya di dunia, sesungguhnya engkau telah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah. Dan kepada orang termiskin di dunia pun dikatakan kepadanya, hai orang yang termiskin di dunia, sesungguhnya engkau telah mendapatkan nikmat yang banyak. Ini penting Bapak Ibu, karena banyak di antara kita merasa seperti jauh dari nikmat Allah. Maka Allah mengatakan, inna a'tainakal kautsar, sungguh engkau telah mendapatkan nikmat yang banyak. Dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak gratis, tidak cuma-cuma. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian pasti akan kami minta pertanggungjawabkan atas nikmat-nikmat itu. Maka jangan sampai kita mengeluh Bapak Ibu, kita merasa seolah-olah kita ini menderita, tersiksa, jauh dari nikmat. Kita orang termiskin di dunia dikatakan kepadanya bahwa dia telah mendapatkan nikmat yang banyak. Orang yang paling malarai dikasihan kepada orang malarai itu nyulah dapat nikmat yang banyak. Orang pengangguran ada piti, ada apa-apa dikasihan ke nyulah dapat nikmat yang banyak. Maka hati-hati kita Bapak Ibu, jangan sampai kita mengeluh-ngeluh Bapak Ibu. Karena nikmat yang sudah ada itu belum mampu kita, belum tentu kita mampu mempertanggungjawabkan. Allah seru kepada Bani Israel itu kepada kita, ya Bani Israel uskuru, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat allati an'amtu alaikum, nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Hai umat Muhammad, ingatlah nikmat Allah yang telah berikan kepadamu. Sebagai umat Nabi Muhammad saja kita Bapak Ibu nikmat yang luar biasa. Allah menciptakan makhluk ini berbagai macam bentuk, bermacam rupa, bermacam jenis, dan alhamdulillah dari seluruh makhluk Allah jadikan kita sebagai manusia, ya kan? Kan nikmat ini sebagai manusia Bapak Ibu. Kan kita tidak minta dijadikan, Allah yang menjadikan kita bisa saja. Mohon maaf, kita Allah jadikan sebagai monyet bisa Bapak Ibu ya. Allah jadikan Bapak monyet bisa Bapak Ibu, tapi tidak Allah jadikan Bapak manusia. Karena kita dijadikan sebagai manusia berpeluang untuk masuk surga. Karena orang yang surga itu orang menjadi manusia dulunya di dunia. Maka nikmat sebagai manusia ini sudah nikmat yang paling besar. Maka jangan pernah ada di antara kita yang merasa tidak mendapatkan nikmat. Karena Allah mengatakan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, hikmah yang bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah 40 ini, mensyukuri nikmat Allah. Kalau cara mensyukurinya itu Allah tunjukkan di surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Maka solatlah kamu, solatnya fi rabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, berkorbannya juga karena Tuhanmu. Inilah momennya ini sekarang Bapak Ibu kita buktikan kepada Allah bahwa kita memang benar-benar dapat nikmat yang banyak. Maka jadikan solat kita solat terbaik. Makin banyak nikmat kita, semakin banyak solat kita, makin tinggi mutu solat kita. Kalau penghasilan kita 1 bulan 3 juta atau 2 juta misalnya, penghasilan kita sebulan, salat kita 5 waktu saja di bawah waktu di masjid. Ketika naik 2,5 3 juta, tambahlah dengan duhanya, tambahlah dengan tahajudnya. Karena seperti itu, untuk selamat dari hisab harta itu fasholli li rabbika wanhar. Maka jangan sampai ibadah salat kita ibadah yang rendah, ibadah salat kita harus yang terbaik. Karena inilah cara untuk mensyukuri nikmat Allah. Maka sering kami katakan Bapak Ibu, iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Pastian dalam diri awak, saat turun-turunnya iman kita hari itu masih mampu kita salat berjamaah di bawah waktu di masjid. Pastian mana? Jangan ukuran nikmat kita, iman kita tertinggi itu ukuran tertingginya mampu kita salat di masjid. Tidak. Paling rendah turun iman kita. Kok kurang mood, kok salat jangan turun iman kita. Saat turun-turunnya masih mampu salat berjamaah di waktu di masjid itu camkan banaru. Saat turun-turunnya iman kita masih mampu maju Al-Quran sehalaman, itu paling rendah teman. Rendah kualitas iman kita masih mampu gitu baca Quran sehalaman. Seranda-randanya iman kita masih mampu infak kok 1.000 rupiah. 1.000 rupiah seranda-randanya mesti wak kerajaan. Mungkin misalnya 1.000 itulah Malaysia kan. Ambil dari jadian dari aku seranda-randanya iman ambo masih mampu ambo 1.000 infak. Bayangkan Bapak Ibu ya, ketika Allah panggil awak di posisi iman sedang rendah,
masih tercatat awak tu salat di masjid, masih tercatat awak berinfak walaupun 1000, masih tercatat gitu baca Al-Quran walaupun sehalaman. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, pentingnya menepati janji. Nah, Allah mengatakan di sini, apa kata Allah? Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Dan penuhilah janjimu kepada aku. Apa janji kita pada Allah? Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita kepada Allah. Maka ufi bi ahdikum, aku penuhi janjiku kepadamu. Allah akan penuhi janji Allah. Apa Allah penuhi? Allah berikan pahala kepada kita, Allah berikan ketenangan kepada kita, Allah berikan kenyamanan kepada kita. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu. Nanti di akhirat Allah berikan surga untuk kita. Kemudian yang berikutnya, hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, takut hanya kepada Allah. Penting di Bapak Ibu ya, karena Allah memuji dengan wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku hendaknya kamu takut. Jangan pernah takut dengan manusia, jangan pernah takut dengan bos. Ketika kita mau salat Jumat, kecil bos dah salam salat Jumat ku ada lagi ambil 200.000 orang libur di Jumat ku 200.000. Asal salat Jumat le. Awak nak ke kerajaan itu tu. Awak kah penuhi janji awak ke Allah, kecil Allah ketika berkumandangnya azan Jumat, tinggalkan jual beli, tinggalkan aktivitas, sambut seruan Jumat kau. Barana lagi ada bos ada kat satu. Nah, inilah orang seperti ini, dia hanya takut kepada Allah. Dia nak takut di barantian dari bos dia, dia takut jo Allah. Ini penting. Ya, takut hanya kepada Allah. Kemudian hikmah berikutnya, sejarah umat terdahulu sebagai pelajaran. Di kisah Bani Israel dalam Al-Quran menjadi pelajaran bagi kita agar tidak mengulangi kesalahan mereka. Jadi Bani Israel itu Bapak Ibu luar biasa pembangkangnya. Bayangkan mereka itu ya tidak hanya membunuh-bunuh ustaz, tidak mencekal-cekal ustaz. Kalau kini kau ada orang mengaji dia cekal dia orang kata jangan ngaji suka ustaz. Di si Bani Israel tak ustaz yang cekal, ustaz yang bunuh, nabi yang bunuh. Maka Allah gambarkan, Allah paparkan sejarah ini, jangan kita seperti mereka. Mereka itu betul-betul dekat dengan Nabi, mereka menyaksikan hebatnya mukjizat Nabi, tapi mereka tidak tunduk dengan aturan-aturan Nabi. Seperti kaum-kaum Bani Israel itu Bapak Ibu, dia diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Fir'aun itu dahsyat sekali, tak mungkin bisa mengalahkan Fir'aun, tapi karena Allah punya kekuasaan bisa menyelamatkan Musa dan pengikutnya dari Fir'aun. Setelah selamat dari Fir'aun, mereka juga tidak tunduk kepada Allah. Bahkan juga dikisahkan sapi betina itu Bapak Ibu, ketika ada orang yang meninggal, 2 kampung ada yang meninggal, kemudian sapi betina ini perantara Nabi Musa, dari bagian sapi betina ini bisa menghidupkan orang mati. Mereka menyaksikan itu. Setelah mereka saksikan betapa hebatnya Nabi Musa dengan izin Allah, tapi mereka tetap tidak tunduk dengan aturan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah tidak membuat mereka tunduk. Makanya Bapak Ibu, ini pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita mencela Bani Israel, mengutuk Yahudi, tahu-tahunya karakter kita sama pula dengan Bani Israel, sama pula dengan Yahudi. Apa? Mengetahui kebenaran tapi tidak mengikuti kebenaran. Pastikan Bapak Ibu, kita yang memahami kebenaran, kemudian kita mengamalkan kebenaran. Itu saja. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.